Boleh, boleh. Salam teman-teman semua, selamat pagi. Terima kasih sudah bergabung dalam agenda tadarus dan pembahasan pidato penutup Pak Ali Sastro di Konferensi Asia Afrika 1955. Nanti ada pemateri dari Kang Wildan, terus juga kita kedatangan tamu dari saudara kerabatnya Pak Ali, Ibu Titi. Terima kasih sudah mau hadir. Kita akan masuk ke pembahasan dan juga sebelumnya membaca dulu bagaimana teks pidatonya Pak Ali dan juga nanti akan dibahas sama Kang Wildan. Nah, moderatornya di sini ada Kang Dosi. Mungkin waktu dan tempat saya silakan ya Kang Dosi untuk memandu pemberian materi selanjutnya. Baik, terima kasih kepada Resi. Ya, kita di sini akan membaca pidato penutupan oleh Pak Ali Sastro Amijoyo. Nah, kenapa pidato ini sangat penting? Karena merupakan rangkaian dari 11 pidato yang kemudian melahirkan ide Konferensi Asia Afrika. Tuh. Nah, untuk memulainya, saya jelaskan dulu. Di sini pidato terakhirnya itu berbahasa Indonesia, walaupun ada yang bahasa Inggrisnya. Kita membaca yang bahasa Indonesia, terdiri dari kurang lebih 4 halaman, dan ada sekurang-kurangnya, jika sambutan awalnya dihitung, 1, 2, 3. Ada 21 paragraf yang akan kita baca dahulu secara bergantian. Bagaimana sistem membacanya? Nanti akan saya share screen pidatonya dan akan dibaca bergantian. Urutan membacanya akan saya urutkan dari kanan saya. Nah, di sini kalau di video saya ada di kanan saya. Jika nanti ada trouble atau tidak bisa menjawab dalam beberapa saat, kita akan coba untuk skip pidatonya, skip yang membacanya, dan kita akan ganti dengan orang lain. Tuh. Baik, akan saya share screen dulu. Ini jadi apakah terlihat ya? Oke, baik. Di sini kita akan memulai dulu. Mohon maaf, ini sudah terlihat kan ya si ininya jelas? Sudah. Baik. Sudah. Baik, bisa kita mulai berarti ya. Oke. Bismillahirrahmanirrahim, kita akan membuka tadarusan ini. Dan akan saya mulai dulu sebagai moderator untuk membaca di awal, kemudian nanti bisa diteruskan oleh teman-teman yang lain. Baik. Pidato penutupan oleh Ali Sastro Amijoyo, Ketua Umum Konferensi Asia Afrika. Para Sri Paduka, para Paduka yang mulia, Nyonya-nyonya dan tuan-tuan, saudara-saudara sekalian. Setelah kita sekarang tiba pada penutupan konferensi ini, sesudah mengalami suatu minggu yang amat penting, saya ingin untuk mengucapkan terima kasih kepada tuan-tuan sekaliannya atas semangat goodwill dan kesudian untuk memaklumi yang tuan-tuan telah perlihatkan dengan nyata dan terus-menerus selama pembicaraan-pembicaraan kita yang berhasil itu. Ada semangat dan kesudian ini yang memungkinkan untuk bekerja sama dan mendapatkan hasil yang baik. Serta apabila tuan-tuan memperkenankan saya menyatakan suatu perasaan hati saya sendiri yang membuatnya suatu kegembiraan bagi saya untuk menjadi ketuanya.
Banyak di antara tuan-tuan yang telah melimpahkan hormat atas diri saya dengan pujian-pujian. Untuk mana saya amat berterima kasih. Akan tetapi saya rasa pujian-pujian itu tidak semata-mata untuk saya saja. Baik, mungkin boleh disambung oleh Ibu Tati. Oke, bentar. Ya, banyak di antara tuan-tuan yang telah melimpahkan hormat atas diri saya dengan pujian-pujian. Untuk mana saya amat berterima kasih, akan tetapi saya rasa pujian itu tidak semata-mata untuk saya saja. Dilanjut dari banyak lagi orang-orang yang telah memberikan. Banyak lagi orang-orang yang telah memberikan banyak tenaga untuk membuat konferensi ini berhasil. Tidak mudah untuk menyebut orang-orang itu satu persatu, panitia-panitia atau golongan. Akan tetapi saya rasa bahwa kita semua berhutang budi kepada para Perdana Menteri yang ikut mensponsori konferensi ini. Sekretariat bersama, para ketua dan panitia-panitia kita, dan para pelapor kita, terhadap mana kita banyak berhutang budi untuk menyiapkan konferensi ini dan untuk lancarnya jalan alat-alat itu. Baik, terima kasih Ibu. Ya. Saya akan share halaman berikutnya dari pidato Pak Ali. Sudah terbaca ini ya? Baik, akan saya lanjutkan. Ini Mbak Sheila Caroline, boleh diikut baca ya? Oke, sudah terdengar Mas suaranya? Oke, terdengar tapi agak pelan ya? Oke. Tentang diri saya sendiri, saya telah berdaya upaya untuk menunaikan kewajiban saya sebagai ketua tuan-tuan dengan sebaik-baiknya, dengan menjalankan peraturan-peraturan tata cara bekerja dengan segala kebijaksanaan. Akan mungkin ada terjadi bahwa saya tidak selamanya berhasil dalam memberikan kepada semua bagiannya masing-masing dengan sepenuh-penuhnya yang dianggapnya memang menjadi haknya. Lanjut atau? Oke, udah segitu. Oke. Selanjutnya berarti dari terhadap itu hingga berterima kasih. Jika berkenan, boleh Mas Aldi dibaca sedikit. Halo Mas Aldi, sepertinya ada ini. Adi Marcella, Mbak atau Mbak ya ini, Mbak Adi Marcella? Oke, silahkan. Boleh dibaca. Satu paragraf atau dua paragraf, silakan. Jadi terhadap hal itu. Ini bolehlah. Baik. Yang berkenan membaca, saya tawarkan dulu. Soalnya ini sepertinya pada away ya sama ininya. Sama aku boleh, Kak? Boleh. Oke. Kita baca aja. Dari terhadap ya, berarti? Ya, langsung 2 paragraf aja boleh. Oke. Terhadap hal itu, saya ucapkan penyesalan hati saya tentang mana saya percaya bahwa tuan-tuan akan menerimanya segala itu dengan semangat persahabatan yang sama menyukakan hati seperti yang terdapat selama hari-hari kita berkumpul. Serta atas mana saya sangat berterima kasih. Waktu kita pada tanggal 18 April bertemu pada sidang yang pertama, banyak di antara kita yang tak kenal satu dengan yang lain.
Kita berkumpul dari sekian banyak dari benua, Asia, dan Afrika yang luas untuk tujuan yang sama. Sebagai telah termaktub dalam memorandum dari 5 negara penggerak untuk mengenali lebih baik tentang pendapat masing-masing. Baik, terima kasih. Mbak siapa namanya? Ini nggak kelihatan namanya. Savana. Oh, oke, boleh. Untuk pembaca berikutnya, Hagi, jauh dari ininya tidak Oke, berkenan siap. baca. Oke, sip. Gi, abisin lagi. Dari mana tadi, Teh? Kita berharap. Oke, kita berharap dalam hati kita bahwa perkenalan itu akan membawa tumbuh sesuatu, yakni sesuatu yang berharga yang dapat menguntungkan bukan saja rakyat Asia dan Afrika, akan tetapi juga dunia raya. Akan tetapi rasa keraguan pun ada. Dapatkah kita benar-benar lebih dari seorang di antara kita pasti bertanya kepada dirinya sendiri, memenuhi tujuan kita dengan memberikan suatu bantuan yang nyata untuk memperkembangkan perdamaian dunia dan kerjasama. Apakah kita tidak bertujuan terlalu tinggi? Tidakkah perbedaan-perbedaan anggapan dalam politik, sosial, dan kebudayaan di antara negara-negara yang amat beraneka jenis itu menunjukkan suatu rintangan yang tak dapat ditempuh bagi bantuan seperti demikian, atau bahkan bagi perundingan yang berfaedah? Kini, pada akhir minggu ini juga, kita dapat menjawab keraguan-keraguan itu dengan segala keyakinan. Kita tidak mengecewakan orang-orang yang menaruh kepercayaan pada kita. Kita telah menjelaskan bahwa bangsa-bangsa Asia dan Afrika membela perdamaian. Sebentar. Kita share. Nah, ada? Di hadapan kita sekalian dan di hadapan dunia. Maka maklumat bersama itulah yang kita setujui beberapa saat yang lalu dengan suara bulat. Baik, terima kasih Bung Hagi. Ya, sepertinya kalau ada acara Asia Africa Reading Club itu belum sah kalau belum dengar suara dari Pak Tobing ini. Pak Tobing berkenan untuk membaca, Pak Tobing? Halo, selamat pagi Pak Tobing. Sepertinya ada gangguan. Kedengeran? Oh, ada. Kedengeran, Pak. Baik. Masih kedengeran? Masih dari dokumen itu, Pak. Oke. Silakan 2 paragraf boleh, Pak. Dokumen itu yang saya yakin akan mengambil tempat yang sepatutnya dalam sejarah dunia. Adalah hasil dari pekerjaan dan pertukaran pikiran kita. Tidak mudah bagi siapapun juga yang tidak mengikuti perundingan kita dari dekat untuk menilai tingkat daripada saling mengerti dan goodwill yang diperlukan untuk mencapai hasil ini. Akan tetapi jelaslah kiranya bahwa tidak mungkin melahirkan suatu dokumen dari persetujuan yang penting, menyatakan pendapat-pendapat yang sepaham, dan keputusan dari lebih dari setengahnya penduduk dunia. Kalau tidak, pemimpin-pemimpin negara yang berkumpul di sini adalah orang-orang pencinta damai dan berpengetahuan, dapat dan mau bekerja bersama-sama untuk memberikan kepada dunia perdamaian yang tulen yang seluruh dunia sangat merindukannya. Baik, terima kasih Pak Tobing. Untuk selanjutnya, Firas, boleh bantu dibaca? Boleh, Kang. Oke. Dari lain daripada itu ya? Ya, silakan 2 paragraf. Lain daripada itu, dokumen itu tidak akan berwujud kalau tidak mempraktekkan di antara kita sendiri demokrasi yang sejati. Selama pembicaraan-pembicaraan kita yang banyak itu, kita ada kalanya sepaham dan ada kalanya pula berselisih paham. Tetapi akhirnya kita senantiasa berhasil mendapatkan titik persesuaian. Demikianlah pertemuan kita itu tumbuh menjadi lebih bernilai daripada hanya suatu konferensi semata-mata. Kita menjadi saling mengerti dalam suasana ramah, tamah, dan tulus hati. Kita jadi percaya atas kecakapan kita untuk memberikan bantuan yang berharga buat perdamaian dunia meskipun kita meninjau tujuan kita bersama itu dari sudut berlainan.
Baik, terima kasih. Dan untuk 2 paragraf terakhir, Bu Iis, boleh bantu jika berkenan? Ya Allah, suaranya terdengar jelas? Terdengar, Bu. Baik. Salam dari jika saya menamakan komunike bersama kita itu adalah suatu dokumen yang bersejarah, oleh karena kita mengharap bahwa pendapat kita itu akan berarti bukan saja bagi benua-benua kita, akan tetapi bahkan lebih lagi buat seluruh dunia. Oleh sebab itu, saya ingin menegaskan bahwa dalam menyusun anjuran-anjuran dan keputusan-keputusan kita itu, kita tidak membatasi kita sendiri kepada kepentingan diri sendiri dari negara-negara kita sendiri. Akan tetapi, berikhtiar menguraikan masalah itu dalam bentuk yang lebih luas. Seraya bertanya kepada diri kita sendiri, bagaimana caranya untuk mengurangi ketegangan dunia. Demikian. Baik, terima kasih Bu Iis. Saya akan share halaman berikutnya. Ya, ini adalah halaman terakhir ya. 5 paragraf. Boleh untuk 2 paragraf pertama. Mbak MC, Mbak Resi boleh bantu? Boleh, Kang, sebentar. Oke. Saya berharap sungguh-sungguh bahwa jika sebagian dunia lainnya memperhatikan sepatutnya keputusan-keputusan kita, mereka akan berbuat demikian pula dengan goodwill yang sama, bersemangat toleransi, sabar dan arif bijaksana sebagaimana telah diperlihatkan dengan menakjubkan selama konferensi ini. Bukan hanya masalah-masalah politik saja yang minta perhatian kita. Komunike bersama tuan-tuan memberi bukti bahwa kita memberikan banyak tempo kita yang terbatas ini guna pasal-pasal ekonomi dan kebudayaan, dan dicapai persetujuan di mana kita dapat menemukan titik persesuaian. Baik, terima kasih Mbak MC. Nah, untuk ini 1 paragraf ini agak panjang, biar bisa dibaca oleh 2 orang ya. Boleh Mbak Dinda dari Klub Edukator, jika berkenan boleh untuk membantu. Oke. Dari menjelang ya? Ya, menjelang sampai 1 paragraf saja. Kita itu terakhir berarti. Ya. Menjelang kembalinya tuan-tuan ke rumah tangga dan negara tuan-tuan, saya yakin bahwa semuanya akan membawa bersama-sama perasaan kepuasan seperti yang saya rasakan pada penutupan konferensi Asia Afrika yang pertama ini. Kita bangsa-bangsa Asia dan Afrika telah menunjukkan bahwa kita dapat bekerja sama-sama dan bahwa hanya perdamaian semata-mata yang kita inginkan untuk kemanfaatan bangsa-bangsa kita dan seluruh dunia. Kita telah mencapai banyak untuk kita sendiri dan untuk berjuta-juta lainnya selama pertemuan kita itu. Baik, terima kasih Mbak Dinda. Untuk penutupnya, Mbak Salma berkenan untuk membaca 2 paragraf terakhir. Boleh, silahkan. Kedengaran suaranya? Terdengar. Baik. Banyak tali persahabatan telah diikat selama hari-hari yang lampau. Hubungan-hubungan yang berfaedah telah terbentuk. Kita mengetahui sekarang sesama kita bahwa kita ingin mempraktekkan toleransi dan hidup bersama-sama secara damai, satu dengan yang lainnya, sebagai tangga bukti, sebagai dasar yang tentu dan nyata dalam hal mana manusia dapat hidup subur. Semoga kita dapat meneruskan perjalanan kita di atas jalan yang telah kita pilih bersama-sama, dan semoga konferensi Bandung ini tetap tegak sebagai sebuah mercusuar yang membimbing kemajuan di masa depan dari Asia Afrika. Baik, terima kasih telah
membaca kepada teman-teman yang telah membantu membaca pidato dari Pak Ali ini. Baik, kita akan sekarang melanjutkan ke acara utama kita, yaitu pembahasan oleh Mas Wildan. Halo, Mas Wildan, sudah siap? Ya. Baik. Kedengaran kan ya? Terdengar. Oke, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi teman-teman semua. Mohon maaf saya nggak mengaktifkan video karena masih pagi, jadi masih banyak yang berlalu lalang di rumah mertua saya. Kebetulan saya masih di Indonesia dan belum kembali ke Inggris. Pertama-tama terima kasih atas undangannya Asian African Reading Club, sebuah kehormatan dan juga kebahagiaan buat saya diundang oleh teman-teman karena saya punya kedekatan emosional dengan teman-teman Bandung, dan Asian African Reading Club menurut saya adalah komunitas penting yang masih sampai sekarang dengan idealisme intelektualnya mengangkat pentingnya Konferensi Asia Afrika dan juga gagasan yang dibawa oleh Konferensi Asia Afrika. Teman-teman percayalah, apa yang kalian lakukan menurut saya tidak akan sia-sia karena sampai hari ini Konferensi Bandung masih menjadi satu pembahasan penting dalam diskursus akademik dunia. Misalnya kalau kalian nanti misalnya ada yang bisa melanjutkan kuliah S1 di Universitas Cambridge misalnya, di Cambridge itu ada mata kuliah judulnya The Bandung Moment, Revolution and Anti-Imperialism in the 20th Century. Jadi bayangkan universitas kelas Cambridge, universitas terbaik, salah satu universitas terbaik di dunia, itu punya mata kuliah khusus tentang Konferensi Asia Afrika. Dan saya sendiri di University of Bristol itu tergabung dalam kelompok penelitian Euro-Asia Networks, di mana pembimbing saya, Dr. Sudan Lewis, menjadi pemimpinnya. Dan saya satu-satunya orang Indonesia yang terlibat di dalam kelompok kerja Euro-Asia Networks itu, di mana itu mengumpulkan berbagai macam peneliti dari seluruh dunia untuk meneliti tentang legacy dari Euro-Asian Conference dan juga inisiatif-inisiatif kolektif yang muncul setelahnya. Ya, itu intermezzo sedikit. Menurut saya ada beberapa poin penting yang bisa kita tangkap ketika kita membaca pidato penutup Ali Sastroamidjojo di Konferensi Asia Afrika ini, terkait peran Perdana Menteri Ali Sastroamidjojo terhadap Konferensi Asia Afrika dan juga pentingnya Konferensi Asia Afrika menurut Ali Sastroamidjojo. Yang pertama, poin yang penting menurut saya, Ali Sastroamidjojo sebagai tokoh peacemaker dunia ketiga. Selama ini pandangan para scholars dunia, terutama menurut saya tertuju pada upaya peace campaigning dari Jawaharlal Nehru dalam meredakan ketegangan dunia di tahun 50-an. Menurut saya kita harus memberikan kredit bagi Ali Sastroamidjojo karena ia juga merupakan tokoh penting menggalang perdamaian dunia di tahun 1950-an, di mana keresahannya atas situasi politik Asia yang terancam oleh kontestasi kekuatan adidaya Perang Dingin itu mendorong gagasan tentang kerjasama Asia Afrika yang merupakan latar belakang dari kemunculan Konferensi Asia Afrika. Ali Sastroamidjojo memiliki keyakinan bahwa meskipun negara-negara Asia dan Afrika memiliki perbedaan ideologi, visi politik, budaya, agama, tapi mereka memiliki kesamaan pandangan dalam membela perdamaian. Ini terekam dalam pidato penutupannya di KA. Ali Sastroamidjojo berkata di dalam pidato penutupannya, kini kita dapat menjawab keraguan-raguan itu dengan segala keyakinan. Kita tidak mengecewakan orang-orang yang menaruh kepercayaan kepada kita. Kita telah menjelaskan bahwa bangsa-bangsa Asia dan Afrika membela perdamaian. Dan bila kita baca dengan seksama pidato penutupnya Ali Sastroamidjojo, kita akan menemukan poin-poin pentingnya yang lain tentang perdamaian. Ali Sastroamidjojo benar-benar menjalankan politik luar negeri bebas dan aktif dengan Konferensi Asia Afrika.
politik bebas dan aktif bukanlah sebuah politik netral, tetapi seperti yang Ali Sastro Amijoyo katakan sendiri, ia adalah politik non-blok, dan bebas dalam politik bebas aktif berarti tidak memihak dua blok besar, tapi bukan berarti tidak memihak menjadi netral, tapi aktif mengupayakan perdamaian. Jadi politik bebas dan aktif bukanlah politik netral, tetapi politik non-blok memihak pada dunia yang merdeka dan damai. Dan menariknya bila kita lihat di tahun 1955 dan 1956, itu tidak ada tokoh atau organisasi yang mendapatkan Nobel Perdamaian. Dan menurut saya, KA sebagai sebuah inisiatif dalam tanda kutip politik, ataupun Ali Sastro Amijoyo sebagai tokoh yang menggalang konferensi tersebut, menurut saya pantas untuk mendapatkan Nobel Prize atas upayanya menjadi juru bicara perdamaian dari Asia Afrika di tengah pada waktu itu diamnya PBB dan kekuatan adidaya waktu itu, dan mereka melanggengkan status quo atas tatanan dunia yang timpang. Meskipun sebetulnya juga kalau kita melihat konteks historis dan bahkan sampai saat ini tidak mungkin keduanya mendapatkannya, karena kita tahu sendiri bahwa Nobel memiliki bias eurosentris yang kuat, dan pemenangnya biasanya mendukung agenda politik yang mereka punya. Poin kedua yang penting dari pidatonya Ali Sastro Amijoyo mengungkapkan bahwa KA telah memberikan jalan bagi negara-negara Asia dan Afrika untuk bertemu dan mengakrabkan diri satu dengan yang lain. Ini menurut saya yang disebut oleh George McTurnan Kahin, Indonesianis dari Cornell University, yang pada waktu itu datang ke Bandung sebagai observer KA sebagai fungsi edukasional dari Konferensi Asia Afrika. KA menyediakan panggung bagi negara-negara Asia dan Afrika untuk berdialog, membicarakan problem-problem dunia yang mereka hadapi, dan mencari jalan keluar bersama, meskipun jelas itu nggak mudah ya. Nehru sendiri, seorang pemikir dan negarawan besar Asia saja ragu-ragu bahwa ide KA dapat terrealisasikan ketika ia pertama kali mendengar ide ini disampaikan oleh Ali Sastro Amijoyo di Kolombo tahun 54. Dan hanya dengan kepiawaian, kegigihan dan karisma diplomatik dari Ali Sastro Amijoyo lah, menurut saya gagasan solidaritas Asia Afrika menjelma menjadi KA. Dan KA itu penting karena dia berhasil mempertemukan Cina pertama kalinya berdialog dengan negara-negara non-komunis Asia Afrika pada waktu itu. Dan ini merupakan peristiwa historis untuk merespons berbagai prasangka atau tuduhan buruk yang disematkan kepada Cina bahwa negara ini ingin mendikte negara-negara Asia Afrika untuk menjadi merah dan disubordinasi olehnya. Dan KA memberi sarana bagi Cina untuk mengklarifikasi tuduhan-tuduhan politik yang ditunjukkan kepadanya. Dan di Konferensi Asia Afrika lah, Chu Enlai mengatakan bahwa ia datang ke Bandung untuk bersatu, bukan untuk bertengkar, untuk mencari kesamaan dan bukan untuk mencari perbedaan. Dan di Bandung, Chu Enlai menyampaikan bahwa ia bersedia membicarakan masalah Taiwan dengan Amerika Serikat, dan ini tentu saja mengagetkan banyak pihak, dan KA memberikan ruang bagi upaya-upaya dialog seperti ini. Dan keinginan untuk berdialog, mencari jalan tengah, dan menciptakan formulasi-formulasi bersama untuk merespon problem-problem dunia inilah yang disebut sebagai salah satu warisan dari apa yang disebut sebagai Bandung Spirit atau Spirit Bandung. Poin ketiga, Ali Sastro Amijoyo menyampaikan di akhir pidatonya bahwa semoga Konferensi Bandung tetap tegak sebagai mercusuar membimbing kemajuan di masa depan Asia dan Afrika. Nyatanya, memang KA menjadi sebuah spirit untuk menciptakan dunia baru yang merdeka, berdaulat, dan damai. Ia memulai apa yang disebut Samir Amin sebagai Bandung Era. Ia mendorong sebuah era baru Asia dan Afrika di mana aktivis anti-kolonial Asia dan Afrika itu terinspirasi dari semangat Bandung ini, ingin mewujudkan dunia baru yang mereka impikan. Dan sebagai sejarawan, saya juga harus berhati-hati sebetulnya dan tidak mengkultuskan
sebuah peristiwa atau seorang tokoh agar tidak terjebak kepada sebuah mitologisasi. Tapi sebuah fakta historis, KA menginspirasi berbagai gerakan imperialisme dari gerakan anti-imperialisme, dari berbagai belahan dunia. Dari mulai gerakan solidaritas Asia Afrika dari tahun 56 sampai tahun 60-an yang menjadi topik riset disertasi saya. Kemudian Leopold Senghor, pemimpin penting Afrika, itu menyebut Spirit of Bandung sebagai sumber inspirasi Renaissance kebudayaan orang-orang kulit hitam. Kemudian Frantz Fanon, intelektual postkolonial penting tahun 1958, mengatakan dalam esainya bahwa Bandung Pact menandakan komitmen historis dari orang-orang tertindas untuk saling membantu satu sama lain. Kemudian Malcolm X, pemimpin kulit hitam penting di Amerika, itu berkata dalam pidatonya di Detroit tahun 1963 bahwa konferensi Bandung adalah kesempatan di mana negara-negara Asia Afrika duduk melawan musuh bersama mereka, the white man. Oliver Tambo, presiden eksil dari African National Congress, mengatakan dalam konferensi internasional di Lusaka, Zambia tahun 1979, bahwa Bandung dan solidaritas Asia Afrika sebagai sebuah gerakan penting. Menurut saya, konferensi Asia Afrika menggarisbawahi pentingnya sebuah event dalam sejarah. Dan di konferensi Asia Afrika, Soekarno bilang bahwa kolonialisme belum mati. Dan memang betul pada kenyataannya kolonialisme tidak pernah mati meskipun negara-negara Asia dan Afrika telah merdeka. Ia terus berkamuflase dalam baju modernnya. Makanya para aktivis Asia dan Afrika pasca Bandung masih memerangi kolonialisme. Dan ini tidak dipahami oleh analis-analis atau observer-observer dari dunia barat yang menyebut bahwa perjuangan dan slogan-slogan anti-imperialisme, anti-kolonialisme itu telah ketinggalan zaman. Padahal kolonialisme tidak mati dengan berakhirnya penjajahan wilayah secara formal. Dan poin terakhir, dari teks penutup ini kita mendapatkan satu poin penting lagi tentang Ali Sastroamidjojo. Di samping Perdana Menteri Ali Sastroamidjojo adalah seorang peacemaker yang mendorong gagasan konferensi Asia Afrika, ia juga adalah arsitek infrastruktur penting di balik suksesnya konferensi Asia Afrika. Sebagai Perdana Menteri, ia adalah eksekutor yang menyiapkan berbagai hal penyelenggaraan konferensi Asia Afrika, dan ini menurut saya tidak mudah bagi sebuah negara yang baru merdeka, di mana ekonominya belum kuat dan belum terbiasa menyelenggarakan sebuah konferensi internasional sebesar KA. Tapi Ali Sastroamidjojo berhasil meyakinkan inisiator KA yang lain, the Colombo Powers, bahwa Indonesia bersedia dan mampu menjadi tuan rumah konferensi Asia Afrika. Ali Sastroamidjojo mengkoordinasikan panitia nasional dan panitia lokal yang menjadi kunci keberhasilan dari konferensi Asia Afrika. Dan kepemimpinan politik Ali Sastroamidjojo pun diakui sehingga ia ditunjuk sebagai presiden konferensi. Dan ketika terjadi ketegangan dalam konferensi Asia Afrika, Ali Sastro lah yang turun tangan untuk menengahi. Ia menjalankan diplomasi kultural menurut saya untuk meredakan tensi-tensi yang muncul di antara para pemimpin baru Asia Afrika yang tentu saja kita tahu memiliki perbedaan pandangan. Dan ini menurut saya harus menjadi catatan penting karena tanpa kepemimpinan dan lobby-lobby diplomatik kultural dari Ali Sastroamidjojo, tentu konferensi Asia Afrika itu sulit untuk berhasil. Dan Ali Sastroamidjojo adalah sosok yang dihormati, arsitek yang menginisiasi konferensi Asia Afrika sehingga para pemimpin dunia respect dengannya. Dan Ali Sastroamidjojo, saya ingin bilang dia bukanlah kalau istilah generasi milenial atau generasi Z sekarang, bukan pemimpin kaleng-kaleng, dia pantut disebut sebagai salah satu pemimpin penting dunia ketiga waktu itu. Mungkin itu saja beberapa poin refleksi dari saya ketika membaca teks pidato penutup Ali Sastroamidjojo. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Mas Wildan.
telah memberikan refleksinya terkait pidato penutupan dari Pak Ali Sastromijoyo di Konferensi Asia Afrika. Untuk berikutnya kita masih ada 15 menit sebelum jam 11 karena di Zoom meeting-nya kita sampai jam 11. Mas Wildan berkenan untuk menerima pertanyaan. Mungkin ada satu pertanyaan dari yang hadir. Ya, boleh. Boleh. Baik, saya akan memberikan kesempatan untuk satu penanya. Ada yang berkenan untuk bertanya? Ada yang ingin bertanya atau menanggapi? Mas Aldi mungkin mau bertanya atau menanggapi atau memberikan wejangan-wejangan? Nggak ada saya. Nggak ada. Senyimak aja. Oke, baik Mas Aldi. Ada pertanyaan dari Adi Marsila. Bagaimana bebas aktif itu bisa relevan untuk KTT ASEAN dalam mengatasi kondisi Myanmar? Berarti dikaitkan dengan kondisi saat ini ya. Baik. Ya, menurut saya sangat relevan ya. Tadi seperti yang saya bilang bahwa politik bebas aktif kan bukan sebuah politik netral. Misalnya kalau kita baca teks-teks tentang politik bebas aktif dari Muhammad Hatta, dari Ali Sastromijoyo, dari Soekarno di akhir tahun 40-an dan di tahun 50-an, kita akan menemukan bahwa politik bebas aktif itu bukanlah disamakan dengan politik netral, tetapi politik non-blok, dan politik non-blok sendiri adalah politik yang memihak kepada kemerdekaan dan perdamaian. Jadi politik bebas aktif itu memang tidak memihak kepada dua blok besar yang bertikai pada waktu itu, tetapi dia aktif mengkampanyekan dan menggalang perdamaian seperti itu. Jadi sangat relevan sekali dalam konteks Myanmar hari ini bila Indonesia menjadi mengambil taking the roles as a leader di ASEAN, karena secara historis memang Indonesia adalah leader tidak resmi dari ASEAN untuk mengambil inisiatif dalam mengatasi permasalahan di ASEAN gitu. Karena itu sesuai dengan maksud dari politik bebas aktif yang telah diciptakan secara jenius oleh founding fathers kita. Mungkin itu. Baik, terima kasih pertanyaan dan jawabannya dari Mas Wildan. Jadi kalau bisa saya simpulkan, walaupun pidato Pak Ali ini yang kemudian memunculkan ide untuk Konferensi Asia Afrika, ini terjadi di tahun 55, akan tetapi hingga sekarang pun masih sangat relevan untuk menyelesaikan permasalahan-permasalahan yang ada di ASEAN saat ini. Gitu ya. Baik, karena kita sudah di penghujung acara, saya akan kembalikan lagi ke Mbak Resi sebagai MC untuk penutupan. Terima kasih sekali lagi kepada Mas Wildan sebagai narasumber utama kita, dan terima kasih kepada yang datang. Silakan Mbak Resi untuk mengambil alih. Oke. Ya teman-teman, tapi mungkin Kang Dosi sebelum itu co-host mau minta ada foto bareng dulu ya. Jadi kalau yang dekat nih dengan kamera mungkin bisa diaktifkan ininya videonya. Diaktifin dulu videonya. Oke, co-hostnya siap ya? Sudah diambil atau belum gitu fotonya, bilang. Dipandu aja. Co-host. Mana co-hostnya ya? Atau Kang Dosi bisa sekalian foto, bantu untuk foto bareng.
nge-screenshot ini layar ya? Sudah siap teman-teman? Bagaimana Kang Dosi? Siap? Oke. 1, 2, 3. Sudah ya? Kang Dosi sudah? Oh, belum? Oke, siap ya teman-teman? Sudah? Sudah Kang Dosi ya? Oke, sip. Iya teman-teman, kita ternyata sudah ada di penghujung acara. Demikian rangkaian kegiatan di tadarus dan pembahasan pidato penutupan Pak Ali Sastro di Konferensi Asia Afrika 1955. Terima kasih sudah bergabung dari awal sampai akhir dan menyimak banyak materi dari Kang Wildan, juga materinya sangat luar biasa. Terima kasih Kang Wildan. Kami ucapkan terima kasih dan mohon maaf apabila ada kekurangan, dan selamat menikmati weekend di bulan Ramadan ini. Sekali lagi terima kasih. Selamat siang teman-teman. Sampai ketemu di pertemuan selanjutnya. Ya, selamat pagi. Terima kasih banyak. Pagi. Assalamualaikum. Baik.